Sahabat Komsus dimanapun berada, pada sore hari ini kita Komsus Paroki Santo Yosef Fakfak mengadakan podcast bersama narasumber yang luar biasa, yang sangat istimewa, dua ibu guru. Oke, narasumber kita pada sore hari ini adalah yang pertama Ibu Tessa, kemudian Ibu Cici. Ini nama gaulnya ibu guru ini. Jadi untuk kita mengetahui lebih dekat siapa dari ibu guru berdua ini, kita akan sapa Ibu Guru Tessa dulu ya. Oke. Ibu Tessa, nama lengkapnya siapa Ibu? Nama lengkapnya Agnes Teresia Nuhuyanan. Agnes Teresia Nuhuyanan. Mengajar di SMP Don Bosco. SMP Don Bosco. Mata pelajaran apa itu? Mata pelajaran matematika. Matematika. Ibu guru cantik dengan mata pelajaran matematika. Luar biasa. Kemudian ada Ibu Cici. Ibu Cici bisa perkenalkan nama lengkapnya? Baik, nama lengkap saya Christina Matuan. Christina Matuan. Ya. Mengajar di SMP IBPK Santo Don Bosco Fakfak. bidang studi Mata pelajaran pendidikan, agama, dan budi pekerti. pendidikan agama dan Budi budi pekerti. pekerti. Itu kelas 1 sampai kelas 3. Saya hanya untuk kelas 7 dengan kelas 8. 8 juga dibagi 2, 8A sama 8B. 8A sama 8B. Iya. Oke. Ini apa namanya, ibu ini masih muda, masih cantik, luar biasa energik. Motivasi apa yang bikin ibu berdua memilih profesi sebagai guru? Ibu Cici duluan sekarang. Baik, dari saya, kalau berbicara tentang motivasi untuk menjadi guru, awalnya sih saya tidak punya cita-cita ya, tidak punya impian untuk menjadi seorang guru. Jadi hanya pergi ke tempat studi itu, cuma dengar dari kakak bilang ada di depan mereka punya kampus ada sekolah guru. Karena memang waktunya mepet, sudah saya bilang, sudah saya ke situ aja. Jadi perjalanannya saya ke sana, tujuannya cuma ke tempat itu. Jadi untuk motivasi dari siapa saja itu tidak ada dalam saya punya pikiran, saya punya otak itu tidak ada untuk mau menjadi guru. Mungkin saya rasa pada saat sudah mendalami, sudah masuk ke dalam dunia perkuliahan, tetapi saya rasa ini mungkin panggilan dari Tuhan untuk pribadi saya. Sehingga pada saat saya masuk, kan sering orang bilang tanda kutip cuma ikut-ikut, lama-kelamaan pasti akan keluar dari jalur itu tuh, karena posisinya zonanya nyaman atau tidak. Tetapi lama-kelamaan sih saya merasa nyaman, dan saya rasa itu merupakan panggilan untuk saya. Jadi mau bicara motivasi, saya tidak ada motivasi untuk menjadi guru, tetapi ini saya rasa panggilan ya, panggilan Tuhan untuk secara pribadi saya sendiri, diri saya sendiri. Amin, amin. Ya, Oke, kalau itu saja. Ibu Tessa, Oke, kalau saya mungkin agak sedikit cerita sih. ya. Jadi saya itu waktu kecil ada almarhum dari mama tua saya, Ibu Nolda, mungkin semuanya iya. juga tahu ya. Ibu Nolda Nuhuyanan. Ya, beliau juga merupakan seorang guru waktu itu di SD Fatima. Ya. Nah, terus waktu kecil itu saya sering lihat beliau kayak setiap habis pulang sekolah, beliau jalan lagi kasih les, orang punya anak dari rumah ke rumah kayak begitu. Nah, terus dari situ, waktu itu saya masih SD, terus saya, besar saya mau kayak mama tua. Oh iya. Besar saya mau kayak mama tua. Nah, terus dari situ setiap ada tugas bahasa Indonesia, kalau kita waktu SD itu buat puisi, cita-cita. Nah, pasti saya tulis guru. Terus dulu waktu kecil itu saya merasa, guru nih paling keren sudah. Pokoknya ini profesi yang paling keren. Nah, terus waktu SMP juga sama. Waktu kita mos, ditanya kan, mau jadi apa nanti kalau sudah besar? Oh, jadi guru. Masih mantap jadi guru. Nah, terus semua berubah ketika SMA. Jadi pas SMA itu kan kita mulai, saya SMA-nya di negeri, jadi saya mulai ketemu teman-teman dari sekolah-sekolah lain. Terus mereka banyak yang bilang, apa jadi guru sih? Kenapa jadi guru? Mama saya saja guru juga, saya tidak mau jadi guru kayak gitu. Nah, terus dari situ saya, oke, coba yang lain deh. Nah, jadi awal daftar kuliah itu juga saya tidak
pilihan guru itu bukan pilihan pertama, jadi itu pilihan ketiga. Jadi setelah saya daftar di mana-mana tidak keterima, terus terakhir iseng, coba daftar guru deh, ternyata keterima. Terus pas saya posting di Facebook, nah ada teman SMP saya yang komentar, ih Tessa, enak kok bisa sesuai dengan ku punya cita-cita. Saya tuh mau loh kuliah kedokteran, tapi saya tidak lolos. Kau enak dari SMP tuh aku selalu bilang, kok pengen jadi guru, kok cita-cita tercapai. Nah terus dari situ saya langsung, oh ini memang jalan Tuhan kayaknya. Jadi dari situ saya mulai, oke, saya jadi guru, kayak gitu. Jadi Ibu Tessa sendiri menyelesaikan studi gurunya di? Sanata Dharma Yogyakarta. Sanata Dharma Yogyakarta. Kalau Ibu Cici? Kalau saya di Manado, tepatnya di Kota Tomohon, Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon. Oh ya, berarti Don Bosco ke Don Bosco. Iya. Dulu Kayak SMP mungkin, juga Don Bosco. Iya, juga. SMP pun juga di Don Bosco. Ya. PPL juga di Sekolah Don Bosco. Oh, Don ya. Bosco. Dan mungkin memang Don Bosco menyertai saya. Ya. Berarti memang ini bukan hanya sekedar cita-cita, Iya. tapi memang mungkin merupakan panggilan Iya, dari betul Tuhan sekali. yang ketika pasrah pasti semuanya berjalan baik ya. Berjalan dengan lancar. Tantangan dalam menjadi guru itu kan, kalau saya dulu sekolah lihat ibu guru tuh pasti ibu guru tuh jutek macam-macam sudah. Tapi ini yang di depan saya sekarang ini ibu guru yang luar biasa cantik. Kalau ya memang harus kita bikin sekolah lagi semuanya. Kalau ibu guru macam gini itu pasti bertahan, apalagi guru matematika. Kalau Ibu Tessa, tantangan terberat ketika menghadapi siswa didik? Kalau tantangan terberat, karena saya baru jadi guru, maksudnya baru kerja jadi guru, begitu kan baru 1,5 tahun. Yeah. Nah, jadi kalau tantangan terberat saya mungkin bukan dulu saya berpikirnya kalau terberatnya itu, saya harus menguasai materi, saya harus menyampaikan bagaimana. Nah, tapi setelah saya menjadi guru, ternyata bukan itu, tapi bagaimana kita mendidik. Jadi bukan hanya sekedar mengajar. Mengajar itu anak-anak dari rumah mereka bisa lihat Google, mereka bisa baca buku, mereka bisa ikut les. Tapi namanya mendidik itu sesuatu yang tidak bisa kok belajar sendiri. Harus kita didik. Nah, jadi kalau untuk saya mungkin saat ini lebih ke mendidiknya. Kenapa? Karena sekarang pandemi. Terus awal-awal pandemi itu kita belajarnya lewat Zoom kan. Nah, kita tidak tahu anak itu dia kasih mati kamera, dia betul ikut belajar kah? Atau dia ada lari-lari ke sana ke sini. Terus dia kasih mati mic, itu dia betul lagi fokus kah? Atau dia lagi sambil makan, cerita kan kita juga tidak tahu. Nah, jadi terus sekarang sudah masuk tapi tatap muka terbatas, itu juga susah. Kita hanya ketemu anak, kalau saya karena saya mengajar kelas 8, saya cuma ketemu mereka 2 hari dalam 1 minggu. Itu juga cuma 40 menit. Jadi kayak ini kita mau mengajar materi kan, kita mau mendidik anak kan. Cuman semua itu saya terapkan di kelas saya. Kalau saya mengajar, ada saat dimana saya bilang, kalian boleh pakai HP, kalian boleh pegang HP-nya. Tapi kalau ada saat saya tidak menggunakan HP, berarti kalian HP simpan. Ibu juga simpan HP. Kalian enak tidak kalau lihat ibu mengajar pegang HP? Oh tidak ibu. Nah, dari situ mereka belajar sendiri. Jadi bagaimana kita harus menghormati guru. Terus saya juga bilang ke mereka, kalau kalian mau ibu baik sama kalian, berarti kalian juga harus begitu. Jadi saya mengajarkan mereka, kalau saya ketemu kalian saya akan panggil hai begitu, berarti kalian ketemu saya juga harus hai begitu. Tapi kalau kalian ketemu saya cuek, saya juga cuek. Jadi saya mengajarkan mereka harus seperti itu. Jadi saya bilang kalau semua itu bukan tentang nilai. Nilai kau bisa dapat di mana saja, ilmu kau bisa dapat di mana saja, tapi sopan santun, perilaku itu yang kau harus belajar di sekolah. Gitu. Kalau Ibu Cici, tantangannya. Baik. Tantangan saya itu yang pertama mengajar dan belajar. Kenapa? Mengajar sebagai seorang guru, kita sudah tahu kita sebagai pendidik. Kita akan mengajarkan apa yang kita dapat pada saat kita kuliah, kita akan terapkan di anak didik kita. Jadi saya akan mengajar sesuai dengan porsi saya, sesuai dengan bidang saya. Saya memberikan mereka semua apa yang saya ketahui. Dan belajar ini kenapa saya bilang belajar, tantangan belajar besar itu kita guru itu dimana kita selalu sebagai guru egois. Kita hanya pikir mengajar dan mengajar, tapi kita tidak belajar dari peserta didik kita.
Karena apa? Kita harus belajar karakter mereka. Karakter mereka, kemudian keunikan mereka, kemampuan mereka. Jangan kita memaksa anak untuk mengerti kayak misalnya matematika, dia harus bisa di matematika, tetapi kita harus melihat kemampuan anak itu dia di mana, dan kita harus asah skillnya itu di mana. Jangan kita harus memaksa anak. Jadi tantangan saya tuh begitu. Saya rasa kita harus melihat karakter anak itu seperti apa, skillnya itu di mana. Jangan kita memaksa mereka untuk mengikuti semua apa yang kita mau, tetapi kita lupa bahwa setiap anak itu punya keunikan masing-masing. Karena ada yang saya perhatikan pada saat saya mengajar, dia lebih suka diam dan menggambar. Pada saat saya kunjungi ke tempat duduknya, ternyata saya bilang, oh ya, anak ini dia punya bidang di sini. Tetapi kadang saya memberikan mereka motivasi bahwa tidak apa-apa mendengarkan ibu berbicara, supaya apa yang ibu sampaikan setidaknya bisa masuk. Terserah kalian punya kemampuan apa, kalian sukanya mata pelajaran apa, tapi jangan pernah kita tolak satu mata pelajaran. Karena ilmu itu berharga. Itu bekal untuk kita di masa depan seperti apa. Itu tantangan saya. Siap. Jadi itu masuk ke psikologi pendidikan sebenarnya. Iya. Ya, jadi kalau ini kan ibu guru dua ini. Ibu guru masih muda-muda, kebetulan kita berteman juga di Instagram. Nanti kalau mau tahu Instagramnya Ibu Cici sama Ibu ini nih, ada kita lampirkan, pasti langsung follow aja. Pasti diterima tuh ya. Dalam berpenampilan, pandangan bahwa Ibu guru juga harus modis dong. Kalau Ibu Cici bagaimana Ibu Cici? Kalau dari saya, untuk soal modis, itu ya kita wajib ya sebagai guru, karena sekarang peserta didik kita pada zaman sekarang era digital, mereka punya cara pandang guru itu kalau kita berpenampilan tua, maka mereka bilang kuper, kurang pergaulan ya. Saya selalu mendengar hal-hal itu terjadi, tetapi bukan untuk harus membuat kita sebagai guru harus berpenampilan menor, tidak. Tetapi untuk pribadi saya, padahal saya guru agama, saya berpenampilan sesuai dengan model yang sekarang, tren yang sekarang, fashion yang sekarang, sehingga bukan mau membanggakan diri ya. Saya selalu jalan sama ibu guru ini paling top, paling top. Saya bilang, alasannya kenapa? Saya tanya. Tidak ibu, ibu ini modis sekali. Ibu ikut perkembangan zaman. Jadi saya merasa itu diseimbangi dengan kita punya pengajaran. Yang penting cara kita berpenampilan, berpakaian yang rapi, itu saja, supaya pada saat mereka melihat kita mengajar, mereka tidak merasa lemas. Ada yang bilang ini Ibu Cici boleh masuk karena kita semangat. Di situ menjadi motivasi untuk saya, supaya dari kehadiran saya mereka hadir dan ikut serta dalam pembelajaran itu. Itu yang membuat saya bilang, oh iya, mungkin kita punya penampilan juga membawa efek untuk anak-anak murid kita ya. Mungkin mereka senang melihat, dan itu bukan dari saya sendiri. Pada saat saya masuk bilang, Ibu Cici boleh masuk, kita senang. Kita terhibur gitu. Jadi dari situ ya saya merasa, oh ya, mungkin apa yang saya pakai, apa yang penampilan saya membuat mungkin mereka semangat begitu. Itu dari saya. Kalau Ibu Tessa bagaimana? Kalau saya ditanya soal fashion sama modis ini, saya juga kurang update sebenarnya ya. Jadi agak berbeda dengan Ibu Cici, karena memang saya lihat Ibu Cici kekinian sekali, memang seperti itu. Cuman kalau saya itu karena mungkin dari kuliah, dari semasa kami ikut perkuliahan di kelas itu memang sudah disuruh kalau kalian harus bajunya begini, tampilannya begini. Jadi kadang kita mau pakai baju yang sesuai kita punya mau, juga dosen langsung kayak macam maju kerja soal depan kayak begitu. Jadi kita menghindari itu, jadi kita memang mengikuti itu. Cuman kalau untuk saya yang penting rapi, terus ya menarik lah, good looking lah ya. Good looking. Tapi saya juga kadang bingung, maksudnya kan saya kadang cuman kayak macam batik
terus celana, sepatu biasa. Cuman kadang anak-anak dong gini, "Ih, ibu kayak pramugari. Kenapa ibu tidak jadi pramugari?" Terus saya tanya, "Kenapa bilang begitu?" Soalnya ibu punya penampilan setiap mengajar itu kayak pramugari ibu. Padahal saya juga tidak merasa, saya merasa kayak macam memang baju guru kayak begini. Jadi ya kalau untuk ikut tren kekinian itu kadang sebenarnya saya juga mau, tapi kayak mungkin sudah diajar dari kuliah kalau kita harus berpenampilannya kayak begini pas di sekolah. Jadi ya saya mengikuti itu. Ya. Oke. Terkait dengan ini kan dari kecil otomatis kita bicara kembali ke iman. Ibu guru agama, guru matematika. Kalau ibu berdua melihat iman Katolik dari sudut pandang ibu guru, bagaimana ibu melihat memakai iman Katolik dalam mengajar anak-anak didik khususnya? Oke. Dari saya, dari saya terpatok dengan iman kekatolikan kita. Yang pertama itu saya melandasi ajaran Kristus sendiri, yaitu mengasihi. Kenapa saya pilih mengasihi? Karena bagi saya, dalam keadaan apapun, pada saat saya mengajar, anak itu dia tidak masuk alpa-alpa begitu ya. Entah itu dia punya betul sakit atau mungkin dia malas sekolah, tetapi pengasihan untuk penilaian itu tetap ada. Terus pada saat saya marah mereka, kemudian saya selalu minta maaf. Itu yang saya ajarkan. Karena landasan iman kita itu mengasihi itu yang utama dan pertama. Jadi dalam keadaan apapun saya jengkel marah, tetapi kadang marah itu habis di situ. Tidak ada dendam untuk mereka begitu. Karena saya rasa ini murid-murid saya, toh Allah mengajarkan kita mengasihi, maka kita juga memberikan itu kepada mereka. Itu kalau iman kekatolikan saya yang saya resapi dan saya terapkan dalam kehidupan setiap hari saya. Oke, mantap. Kalau Ibu Tessa? Kalau saya kurang lebih sama kayak Ibu Cici, karena memang kita diajarkan hukum kasih ya, di mana kasih itu yang paling terutama dalam hal mengajar. Terus juga saya kalau salah mohon dikoreksi. Saya ingat saya dulu saya pernah diajari tentang Santo Ignatius dari Loyola. Itu yang dia punya moto, mungkin semua juga sudah tahu, AMDG. Nah, di mana itu kita diajarkan untuk memanusiakan manusia. Jadi kita mengajar itu bukan hanya sekedar teori, tapi yang tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kalau kita mendidik, jadi bagaimana kita memanusiakan manusia untuk menjadi insan cerdas yang tetap memiliki kasih. Luar biasa. Jadi AMDG, ad majorem Dei gloriam. Jadi hidup hanya untuk memuliakan Allah. Betul. Jadi dengan mengasihi, dengan mengajar itu betul-betul memuliakan Allah dengan panggilan kita masing-masing. Oke, sahabat Komsus dimanapun berada, demikian perbincangan kami di podcast sore hari ini dengan ibu-ibu guru yang luar biasa istimewa. Terima kasih untuk Ibu Cici, terima kasih untuk Ibu Tessa. Semoga perbincangan kita pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian, terutama untuk pendidikan di Indonesia dan tanah Papua khususnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati. Oke. Saya lihat waktu ini disuruh